Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala habibillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Fausikum wa iyaya bitaqwa faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Quran Surah Al-Maidah ayat 35. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang mulia ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan sebuah topik yang sangat relevan dalam kehidupan kita, yaitu manajemen waktu dalam Al-Quran. Dalam era modern yang serba cepat ini, waktu seringkali menjadi komoditas yang paling berharga dan paling sulit dikelola. Namun, tahukah kita bahwa Islam melalui Al-Quran dan Sunnah telah memberikan panduan yang komprehensif mengenai bagaimana kita seharusnya memperlakukan dan mengelola waktu. Hadirin yang berbahagia, Al-Quran sebagai pedoman hidup umat muslim sangat menekankan pentingnya waktu. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu di berbagai ayat, seperti dalam surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran, dan menasihati supaya menetapi kesabaran. Ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa manusia berada dalam kerugian jika tidak memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya, kecuali mereka yang mengisi waktu dengan keimanan, amal soleh, serta saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Ini adalah fondasi utama manajemen waktu dalam Islam. Waktu adalah amanah yang harus diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Konsep manajemen yang sering kita pahami sebagai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian sesungguhnya telah diajarkan dalam Islam jauh sebelum teori-teori modern muncul. Dalam konteks waktu, Al-Quran mengajarkan kita untuk merencanakan hidup dengan visi jangka panjang, yaitu kehidupan akhirat. Setiap detik yang kita jalani di dunia adalah investasi untuk kehidupan abadi. Saudara-saudari sekalian, bagaimana Al-Quran dan hadis memberikan prinsip-prinsip manajemen waktu yang konkret? Pertama, waktu adalah karunia dan amanah. Setiap napas, setiap menit yang kita miliki adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu di dalamnya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis ini mengingatkan kita bahwa waktu luang seringkali disia-siakan, padahal ia adalah modal berharga untuk beribadah dan berbuat kebaikan. Kedua, pentingnya perencanaan dan prioritas. Islam mengajarkan kita untuk hidup teratur. 5 waktu sholat yang telah ditentukan adalah contoh nyata manajemen waktu harian yang sistematis. Setiap sholat memiliki waktunya sendiri, mengajarkan kita untuk disiplin dan prioritas. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan bahwa setiap muslim dididik untuk mengatur jadwalnya berdasarkan kewajiban-kewajiban agama yang secara tidak langsung melatih kita untuk mengatur prioritas dalam hidup. Ketiga, produktivitas untuk menjauhi penundaan. Islam mendorong umatnya untuk menjadi produktif dan menjauhi kemalasan. Nabi Muhammad SAW adalah contoh nyata
yang teladan terbaik dalam memanfaatkan waktu. Beliau tidak pernah menyanyiakan waktu, selalu sibuk dengan urusan umat, beribadah, atau mencari nafkah. Prinsip segera bertindak atau jangan menunda pekerjaan hari ini sampai besok sangat selaras dengan ajaran Islam. Keempat, evaluasi diri atau muhasabah. Setiap akhir hari atau setiap periode tertentu, seorang muslim dianjurkan untuk melakukan muhasabah atau evaluasi diri. Apakah waktu yang telah berlalu digunakan dengan baik? Apakah ada amal kebaikan yang bertambah? Ini adalah bentuk pengendalian dalam manajemen waktu, memastikan kita berada di jalur yang benar. Hadirin yang saya muliakan, menerapkan manajemen waktu ala Al-Quran berarti kita harus pertama, menetapkan tujuan yang jelas. Tujuan hidup seorang muslim adalah meraih ridho Allah dan kebahagiaan di akhirat. Ini menjadi kompas dalam setiap aktivitas kita. Yang kedua, membuat jadwal harian. Mengatur waktu untuk ibadah, belajar, bekerja, berinteraksi sosial, dan istirahat. Ketiga, menghindari penundaan. Segera kerjakan apa yang bisa dikerjakan, jangan menunda-nunda. Keempat, memanfaatkan waktu luang. Mengisi waktu luang dengan hal-hal yang bermanfaat, seperti membaca Al-Quran, menuntut ilmu, atau berzikir. Yang kelima, berdoa dan bertawakal. Setelah berusaha keras dalam mengelola waktu, serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen waktu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang lebih disiplin, produktif, dan mampu meraih kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Mari kita jadikan setiap detik dalam hidup kita ini sebagai ladang amal kebaikan. Hadirin sekalian, sebelum pidato ini berakhir, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal wa azimi sultani. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana liwalidayna warhamhuma kama rabbayana sigoro. Wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa khusyu'ana ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma rabbi izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sekalian yang saya hormati, demikianlah pidato singkat yang dapat saya sampaikan mengenai pentingnya manajemen waktu dalam perspektif Al-Quran. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan pencerahan bagi kita semua, serta memotivasi kita untuk senantiasa memanfaatkan setiap detik waktu yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.